Hai semuanya, jadi hari ini kita akan melanjutkan tema konten yang kemarin. Saya akan men-sharingkan berdasarkan pengalaman saya pribadi, yaitu bagaimana kehidupan setelah menikah. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah klik video ini. Semoga apa yang mau saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang saat saya syuting ini adalah jam 8 malam, tanggal 20 bulan 5 2020. Iya betul, jadi hari ini, hari yang sama. Jadi saya harus cepat-cepat syuting, harus cepat-cepat ngedit, cepat-cepat ngupload supaya kekejar target saya untuk bisa upload setiap hari. Ternyata yang namanya upload setiap hari ya tidak segampang itu ya. Ketika dulu saya lihat ada channel-channel YouTube yang upload setiap hari, saya mikirnya, wah kalau cuma kayak gitu, saya juga bisa. Ternyata setelah dijalani, ya memang semuanya itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi butuh perjuangan. Jadi biasanya saya bikin videonya sore, lalu ngeditnya tuh jam 6, jam 7 gitu. Cuma hari ini karena ada orderan kopi, jadi saya produksi kopi seharian tadi siang sampai sore. Akhirnya malam inilah baru punya tenaga dan waktu untuk bisa bikin konten untuk kalian semuanya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita akan segera masuk ke pembahasan hari ini. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang kehidupan pernikahan. Kehidupan pernikahan itu tidak seindah drama-drama percintaan Korea yang happy ending, tetapi juga tidak semenakutkan drama-drama Korea yang benar-benar sad ending. Jadi intinya semua fase kehidupan itu ada plus dan minusnya masing-masing. Manusia akan selalu menginginkan segala sesuatu yang belum pernah dicapai dalam hidupnya. Misalnya fase kehidupan kalau misalnya dalam bidang studi ya, ketika kita SMP pengen cepat-cepat SMA. Ketika SMA pengen cepat-cepat kuliah. Nanti ketika kuliah pengen cepat-cepat kerja. Nah setelah kalian masuk ke dunia kerja, kalian ingat-ingat lagi, ya ampun ternyata masa-masa SMA tuh lebih tidak terbebani pikiranku, lebih santai, lebih jalan-jalan sama teman-teman, tidak mikir beban kantor, beban pekerjaan, dan beban lain-lain sebagainya. Nah begitu pula dengan urusan percintaan. Ketika dulu masih jomblo, kalian pengen cepet-cepet punya pacar. Setelah pacaran, pengen cepet-cepet menikah. Setelah menikah, kadang-kadang, tidak setiap hari, ya catat baik-baik ya. Kalau kalian ngomongnya, Andi berkata setiap hari dia ingat masa-masa masih jomblo, wah bisa memicu peperangan dalam rumah tangga. Jadi ketika sudah menikah, kadang-kadang bisa ingat, wah ketika dulu masa-masa masih sendiri, masa-masa masih sekolah, tidak mikirin tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memikirkan tanggung jawab keluarga, tidak memikirkan tanggung jawabnya rumah tangga kecil yang saya punya sekarang ini. Jadi lebih cenderung lebih bebas dan tidak banyak beban pikiran. Jadi inilah indahnya fase kehidupan. Jadi teman-teman kalian yang masih belum nikah, sekarang masih jomblo, ataupun yang sudah punya pacar tapi masih belum nikah, nikmati aja fase-fase kehidupan yang sedang kalian jalani saat ini, sambil kalian menanti datangnya orang yang tepat. Sekarang coba kita bayangkan, kebanyakan kalau orang sudah menikah, mereka akan keluar dari rumahnya orang tuanya mereka, dan akan terpisah dengan saudara-saudaranya juga. Jadi kalian sekarang nikmatilah momen-momen kalian masih tinggal di rumah orang tua kalian, masih bisa kumpul sama kakak, sama adik, sama papa, mama. Karena di hari esok tidak menutup kemungkinan ketika adik atau kakak kalian mendapatkan jodoh, iya kalau jodohnya sama-sama satu kota dengan kalian. Nah kalau jodohnya bule orang Amerikano sana, jauh di barat sana, satu lagi adik kalian nikahnya sama orang New Zealand, nah satu di selatan, satu di barat, bingung kan kalian jadi terpisah jarak dan waktu. Jadi kalian yang masih belum nikah, yang masih kumpul sama keluarga lengkap, saudara masih ada, kakak masih ada, adik masih ada, nikmatilah dan hargailah waktu selama kalian masih bisa bersama-sama di rumah. Perbanyak kalian punya quality time dengan keluarga Anda, karena ketika nanti kalian sudah pisah rumah, kalian akan merindukan masa-masa itu. Lalu ingat, pernikahan itu bukan hanya soal resepsi, tapi soal sebuah komitmen. Jadi pastikan sebelum kalian memutuskan untuk menikah dengan pasangan kalian, kalian berdua sudah harus siap untuk mempertanggungjawabkan janji nikah yang akan kalian ucapkan nanti pada saat hari resepsi pernikahan kalian. Janjinya yaitu janji untuk setia, selalu bersama dan mendampingi sampai maut memisahkan, baik dalam kondisi berkecukupan maupun berkekurangan, baik kondisi sehat maupun sakit, baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah, akan selalu bersama sampai maut memisahkan. Nah, kalau misalnya kalian masih dalam fase bingung, kalian sudah punya pacar sekarang, sudah punya pasangan, masih bingung apakah aku bisa menikahi orang ini ya? Apakah dia akan menikahi saya ya? Apakah hubungan kita akan berlanjut sampai jenjang pernikahan? Saya ada sedikit tips yang bisa kalian gunakan. Cobalah kalian baca lagi janji nikah yang tadi sudah saya sebutkan, lalu bacanya sambil ngelihat fotonya pacar kalian. Kalau kalian perhatikan mukanya baik-baik, sekalian mengucapkan janji nikah itu, setelah kalian selesai membaca janji nikah itu sambil ngeliatin fotonya pasangan kalian, kalian tinggal duduk tenang dan diam, biarkan isi hati kalian berbicara dengan bebas. Kalau seandainya isi hati kalian berkata, mantep, sudah pasti ini orang yang tepat,
Aku pasti bisa setia sama dia, bersama-sama dengan dia sampai maut memisahkan. Kalau hati kalian berkata seperti itu, cepetan kawin, berarti cocok. Tapi seandainya kalau hati kalian berkata, bener tak ini orangnya? Apakah betul ini jodohku ya? Temenan tak aku sama orang ini sampai maut memisahkan? Kalau hati kalian masih bertanya-tanya, jangan cepet-cepet menikah. Santai dulu saja sambil mengenali kepribadiannya lebih dalam. Santai dulu saja sambil menghabiskan waktu bersama-sama lebih lama sedikit, supaya kalian lebih mantep lagi. Setelah mantep, baru menikah. Oke, kalau begitu sekian episode pada hari ini teman-teman semuanya. Jadi saya berdoa supaya kalian semua selalu sehat, selalu bahagia. Dan tak lupa saya ingin mengajak kalian semuanya untuk selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera minggat dari tanah Indonesia dan minggat dari bumi tercinta. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.